Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikita Oviana dengan NIM 2020533036 akan memaparkan tentang diagram use case penjualan pakaian di toko. Yang pertama ada paparan sistem. Paparan sistem yang pertama, 1. Pelanggan datang ke toko pakaian. 2. Pelanggan memilih pakaian yang akan dibeli. 3. Pelanggan membawa pakaian yang dipilih ke kasir. 4. Kasir menghitung total biaya yang harus dibayarkan pelanggan. 5. Pembeli membayar pakaian yang telah ia beli sesuai dengan total harga. 6. Kasir membuat struk pembayaran untuk pelanggan. Yang ketujuh, kasir menyerahkan struk kepada pelanggan. Apabila uang yang dibayarkan lebih, maka kasir juga menyerahkan uang kembalian. Yang kedelapan, setiap hari kasir akan membuat laporan penjualan untuk diserahkan kepada pemilik toko. 9. Pemilik toko akan memeriksa setiap laporan penjualan. Ke-10, pemilik toko akan melakukan pengecekan stok baju yang ada di toko. 11. Pemilik akan memutuskan untuk belanja pakaian lagi atau tidak. Ke-12, jika pemilik akan meletakkan stok barang baru di toko. 13. Pemilik akan membuat laporan pembelian barang setiap minggu. Selanjutnya ada pengelompokan aktivitas. Aktivitas yang pertama, aktivitas penjualan. Yang pertama ada pelanggan datang ke toko pakaian. Kedua, pelanggan memilih pakaian yang akan dibeli. Ketiga, pelanggan membawa pakaian yang dipilih ke kasir. Keempat, kasir menghitung total biaya yang harus dibayarkan pelanggan. Kelima, pembeli membayar pakaian yang telah ia beli sesuai dengan total harga. Keenam, kasir membuat struk pembayaran untuk pelanggan. Ketujuh, kasir menyerahkan struk kepada pelanggan. Apabila uang yang dibayarkan lebih, maka kasir juga menyerahkan uang kembalian. Aktivitas pembelian. Yang pertama ada pemilik toko akan melakukan pengecekan stok baju yang ada di toko. Yang kedua, pemilik akan memutuskan untuk belanja pakaian lagi atau tidak. Yang ketiga, jika membeli, pemilik akan meletakkan stok barang baru di toko. Selanjutnya, aktivitas pembuatan laporan. Yang pertama ada setiap hari kasir akan membuat laporan penjualan untuk diserahkan kepada pemilik toko. Yang kedua, pemilik toko akan memeriksa setiap laporan penjualan. Yang terakhir, pemilik akan membuat laporan pembelian barang setiap minggu. Selanjutnya ada diagram bisnis use case. Diagram bisnis use case terdiri dari 3 aktor. Yang pertama ada pelanggan, kasir, serta pemilik. Mula-mula pelanggan akan datang ke toko. Selanjutnya pelanggan akan memilih barang. Selanjutnya pelanggan akan membayar barang kepada kasir. Setelah itu, setiap minggu kasir akan membuat laporan untuk diserahkan kepada pemilik. Pemilik akan memeriksa laporan. Selanjutnya, pemilik akan memeriksa stok baju yang ada di toko. Kira-kira membeli atau tidak. Jika kurang stok yang ada di toko, maka pemilik memutuskan untuk beli stok. Selanjutnya diagram sistem use case. Pada diagram sistem use case hanya terdapat 3 aktivitas dan 3 aktor. Karena pada diagram sistem use case semua aktivitas akan diotomatisasikan. Yang pertama ada pembayaran. Pelanggan dapat membayar kepada kasir. Selanjutnya ada pembuatan laporan. Pembuatan laporan akan dilakukan oleh kasir dan pemilik. Kasir akan menyerahkan laporan yang sudah dibuat kepada pemilik dan pemilik akan melakukan cek laporan. Skenario diagram sistem use case. Yang pertama ada aktivitas pembayaran. Aktor utama dari aktivitas pembayaran yaitu kasir dan pelanggan. Aktor tambahan tidak ada. Nama use case pembayaran. Tujuan use case melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pembayaran. Kondisi awal, pelanggan sudah berada di kasir untuk melakukan pembayaran. Kondisi akhir, struk pembayaran telah diberikan kepada pelanggan.
Selanjutnya ada alur optimistik. Yang pertama ada pelanggan menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Kedua, kasir melakukan scan barang pada label harga barang untuk barang yang dibeli. Yang ketiga, kasir menghitung jumlah harga yang harus dibayarkan. Keempat, kasir memberikan kembalian uang jika ada kembalian. Kelima, kasir mencetak struk pembayaran. Keenam, kasir menyerahkan struk pembayaran kepada pelanggan. Selanjutnya alur pesimistik. Yang pertama ada kendala listrik padam sehingga kasir tidak dapat melakukan scan barang. Solusinya adalah membeli genset sebagai cadangan pada saat listrik padam. Kedua, ada kertas dan tinta struk habis sehingga harus diganti. Yang terakhir, barang-barang baru yang terlewat saat pemberian kode sudah dibeli oleh pelanggan. Jadi, kasir harus memasukkan harga barang secara manual. Skenario yang kedua ada aktivitas buat laporan. Yang pertama, aktor utama yaitu kasir dan pemilik. Aktor tambahan tidak ada. Nama use case, pembuatan laporan. Tujuan use case agar semua kegiatan jual beli yang dapat diketahui sehingga tidak ada suatu hal yang merugikan. Kondisi awal, data semua barang yang terjual, data semua barang yang akan dibeli. Kondisi akhir, semua laporan sudah dibuat. Alur optimistik pada pembuatan laporan yang pertama ada kasir mengumpulkan data barang yang terjual. Kedua, kasir memasukkan semua data untuk dibuat laporan. Yang ketiga, laporan penjualan sudah siap. Yang keempat, pemilik mengumpulkan data barang yang akan dibeli untuk stok baru. Kelima, pemilik memasukkan semua data untuk dibuat laporan. Keenam, laporan pembelian sudah siap. Alur pesimistik. Yang pertama, ada data barang yang belum dimasukkan. Ada data barang yang belum dimasukkan, sehingga kasir harus melakukan cek ulang data untuk dibuat laporan. Kedua, ada data barang yang belum dimasukkan. Solusinya, pemilik harus melakukan cek ulang data untuk dibuat laporan. Selanjutnya, skenario pada aktivitas cek laporan. Aktor utamanya pemilik. Aktor tambahan tidak ada. Nama use case cek laporan. Tujuan use case untuk memastikan semua data sudah sesuai dengan kegiatan jual beli. Kondisi awal, laporan penjualan dan pembelian sudah siap. Kondisi akhir, laporan penjualan dan pembelian sudah sesuai. Alur optimistik. Yang pertama ada kasir memberikan laporan penjualan yang sudah dibuat kepada pemilik. Yang kedua, pemilik melakukan cek laporan untuk memastikan sudah sesuai atau belum. Yang ketiga, jika ada yang tidak sesuai, pemilik memberikan kembali kepada kasir untuk diperbaiki. Yang keempat, laporan pembelian yang tidak sesuai, maka pemilik akan memperbaiki laporan tersebut. Alur pesimistiknya, apabila ada data yang kurang jelas sehingga harus melakukan pembenaran dalam pembuatan data. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.